Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam washabihi kiram. Syulillahi lahum al-Fatihah. Ila ruhi Syekh Abahar Muhyiddin Anasallahu asyadahu wa ila hadratu Syekh Muhammad Mustad Abahar sahibul karamah wa sahibul fadilah. Syaulillahi lahum al-Fatihah. Ila Syekh Abuya Muammar wa Syekh Abuya Fauzan lahum al-Fatihah. Lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahum al-Fatihah. Manjur datang hanjar emas lekan surga, bintang adu aning langit sinar bintang sedatang Nabi le langit
lima waktu dena bau ketinggalan. Fatihah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi sab'i. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, insyaallah tiang pelunggu selaku tanika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tiba desida Allah Subhanahu wa taala sibeng tiang pelungguh kesehatan, keafiatan, sehingga tiang berkumpul di tempat nikah dalam keadaan maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, selaku uswahta, selaku qudwahta dalam berbagai macam aspek kehidupan. Ibu-ibu, bapak-bapak, insyaallah tiang pelungguh selaku tanika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tiba tiang pelungguh selaku dalam Al-Qur'an nabi manikna desida Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala nika nyampean tiba tiang pelungguh nabi basan kuntum khaira ummat. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dimana Allah keluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang dimana tiang pelungguh ni sebagai umat terbaik nika, tiang pelungguh nika ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan, mengajak kepada yang ma'ruf, hal-hal si baik, hal-hal si bagus. Wa tanhauna 'anil munkar, dan tiang pelungguh nika menjauhi daripada sesuatu yang mungkar. Ibu-ibu, bapak-bapak, insyaallah tiang pelungguh selaku tanika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ita nika dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nika sebagai sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat nika adalah al-mukhtar, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala pilih di antara sekian para anbiya dengan para umatnya. Allah Subhanahu wa taala memilih baginda Nabi dan umatnya sebagai orang terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu nika, manusia nika adalah hamba-Nya Allah. Binatang melata nika juga bagian daripada hamba Allah. Daripada seluruh hamba-hamba Allah, Allah pilih manusia sebagai yang terbaik. Kenapa? Karena Allah tangguhkan syariat, Allah beang ya iman. Maka oleh karena nikah, ibu-ibu, bapak-bapak,
dengan sekian penuh kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala bayang tiba tiang pelunggu selaputa, maka tak terkecuali juga atas apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat nikah bukan hanya sekadar kewajiban pelunggu, tetapi di dalam salat nikah ada ujroh, ada athawab, ada ganjaran, ada pahala. Yang dimana pahala nikah mampu melampaui umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena kita nikah adalah umat terbaik, umat yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, wa aqimus salata tarafain nahari wa zulafan minal laili. Dan dirikanlah salat di antara dua penghujung hari dan petang. Wa zulafan minal laili, dan di pertengahan daripada malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwasanya kebaikan itu mampu meleburkan, mampu menghapus dosa-dosa yang buruk. Dzalika dzikra lidzakirin, demikian adalah peringatan bagi orang-orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sholat nikah bukan hanya sekedar kewajiban pelungguh kepada Allah, tetapi di balik nikah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kasih sayangnya kepada tiang pelungguh. Salah satu kasih sayang Allah nikah Nabi, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah, bahwasannya kebaikan si pelunggu gawe dengan cara pelunggu sholat nikah mampu menghapus keburukan-keburukan nikah. Makanya dikatakan dalam satu riwayat, rawiya syekhina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu ara'aitum law anna nahran bi babin ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrah. Ara'aitum, apakah kalian mengetahui, law anna nahran, sekiranya bahwasannya nikah adalah sungai, bibabi ahadikum, yang dimana sungai nikah mengalir di antara pintu salah satu di pada kalian, yaghtasilu fihi, yang dimana dari napiaran sungai yang mengalir air di antara pintu tiang pelungguh, di antara pintu nikah pelungguh gunakan dia untuk mandi. Fi kulli yaumin khamsa marrah, tiang pelungguh menggunakan mandi nikah 5 kali sejelur. Hal yabqa min daranihi syai'un, apakah arak tertinggal dengan kotoran sedikit pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, para sahabat nikah berkata, la yabqa min darani ay wasakhihi syai'un, maka tidak akan tinggal dari kotoran nikah walaupun hanya sedikit. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika mathalus salawat khams, maka nikah adalah perumpamaan solat yang 5 waktu. Yamhullahu bihinna khataya, Allah Subhanahu wa ta'ala nikah meleburkan dengannya nikah keburukan-keburukan. Ay as-saghaira, yaitu yang kecil-kecil. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala nikah bukan hanya sekedar mewajibkan tiang pelunggu siaran solat, tetapi di dalam sholat nikah ada sesuatu yang spesial yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marasi sampean si Nabi bernikah, perumpamaannya si Nabi. Nabi bahasa Nabi seandainya nikah arak lautan, arak sungai, yang dimana sungai nikah ya baita aliran tolok daya nyambung tiba balin dengan pancoran nikah ia tak temandi 5 kali sejelur. Maka pertanyaan ketika tiang pelungguh mandi 5 kali sejelur, arakkah masih kotoran di diri kita? Maka jawabannya insya Allah kita dalam keadaan bersih. Yang lebih karena sejelur nikah mandi 5 kali.
Karena sejelo nika ita mandi nika 5 kali. Arak tak tengosok diri ta, arak tak tengbersih badan ta, arak tak tengbersih daging ta, selapuna 5 kali ta sejelo mandi. Dengan mandi 2 jelo 3 kali sejelo doang, wah luar biasa bersih. Apalagi nika mandi 5 kali dalam sejelo. Maka baginda Nabi bahasa hal yabqa min daranihi syai'un. Arak kira-kira gen masih dengan kotoran. Maka para sahabat mengatakan la yabqa min daranihi ay wasakhihi syai'un. Maka dinara tinggal dengan kotorannya, dengan kejelekan nikah. Fakadzalika matsalus shalawatil khamsah. Nikah adalah perumpamaan bagi saya, bagi tiang pelunggu yang melaksanakan sholat 5 waktu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dedek pelunggu malas laksanakan sholat. Sholat nikah bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi nikah arak pelebur dosa. Di antara sholat dengan sholat yang satunya, di antara sholat dengan sholat yang lainnya. Sehingga lamun pelungguh dalam keadaan sadar, dalam keadaan iman, tetap pelungguh nikah melaksanakan sholat, maka insya Allah dosa-dosa yang pelungguh nikah berguguran. Lagu nikah dosa-dosa gode, nentan dosa-dosa beli. Dalam hadis lain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah sampaikan tentang apa rana solat nikah luar biasa. Apa sih berhubungan solat nikah luar biasa? Apa sih berhubungan solat? Ya nikah adalah wudu. Wa an Abi Muslim At-Taghlabi qala dakhaltu ala Abi Umamah radhiyallahu anhu wa huwa fil masjid faqultu ya Aba Umamah inna rajulan haddatsani anka annaka sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul annaka sami'ta Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Abi Muslim At-Taghlabi, Nabi bahasa beliau, tahaltu ala Abi Umamah, aku masuk kepada Abi Umamah radhiyallahu anhu wa huwa fil masjid, yang dimana Abi Umamah nikah arah dalam masjid. Fakultu, maka aku bertanya, ya Aba Umamah, wahai Aba Umamah, inna rajulan, sesungguhnya arak sopuk dengan haddasani anka, bercerita tiba diriku bahwasanya engkau itu sami'ta Rasul, engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, man tawadda'a fa asbaghal wudu'a fa ghasala yadayhi wa wajhahu wa masaha ala ra'sihi wa udhunayhi thumma qama ila salati mafruḍah ghafarallahu lahu fi dhalikal yawm. Nabi bahasa nikah bahwasanya engkau itu mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyampaikan, man tawaddoa, saya pun si berwudu, fa asbaghal wudu'a, maka dia sempurnakan wudu. Tak ada sempurnaan wudu, ibu-ibu, bapak-bapak, sempurnaan wudu nikah pasang dan batas-batasannya. Ima sampai sikunta pasang ya batasan nambe osok bagian-bagian yang terlipat nikah, agar nanti dia aran nikah asbagal wudu, menyempurnakan wudu. Faghasala yadayhi, dan dia nikah menyapu atau membasuh tangannya, wa wajahahu wa masa ala ra'sih, begitu juga dia membasuh wajahnya, kemudian dia menyapu kepalanya, wa udhunayhi, dan telinganya, thumma qama ila shalah, kemudian setelah melaksanakan wudu dia langsung berdiri untuk sholat al-mafruḍah, yang diwajibkan. Biar sholat yang diwajibkan, ibu-ibu, bapak-bapak, maka dia tentu ibu-ibu dia doa gawina. Sholat yang dipardukan nikah jumlahnya adalah 5. Si panembek nikah sholat subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus isya, nikah 5 sholat atau 5 waktu sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dengan nikah wa sempurna wudhu'na, baik carana membasuh tanganna, baik carana membasuh wajahna, kemudian
menyapu sebagian kepalanya dan kedua telinganya, kemudian dia nikah berdiri untuk sholat yang fardu, ghafarallahu lahu fi dzalikal yaum. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya pada saat nikah. Ma masyad ilaihi rijlahu, bejak lain naina nikah lampak gawe salah nikah Allah ampuni. Wa qabadat alaihi yadahu, apa si gawe nasi imana nikah Allah ampuni. Wa sami'at ilaihi udhunahu, apa sedengahna si telingana nikah Allah ampuni. Wa nadarat ilaihi ainahu, apa si telikna si panantangna nikah penyeriuana nikah maka Allah ampuni. Wa haddasa bi nafsahu, apa si gawina si dirina min su'in, daripada keburukan nikah Allah ampuni. Faqala Abu Umamah, wallahi qad sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam miraran. Ibu-ibu, bapak-bapak, wuduk tanika adalah wuduk spesial. Wuduk tanika sebagai umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala nika spesial. Wuduk tanika pengampun dosa, uras talik dalam solat nika Allah biang ganjaran. Dalam setiap gerak-gerik tanika Allah biang pahala. Bahkan dekna sampai lek derika ketika sempurna wudu ta bagus cara solat belai nain ta melangkah tiba si salah Allah ampuni. Apa si gawinna si iman ta dekna kena Allah ampuni. Apa si dengarna si telingan ta dekna bagus nika Allah ampuni. Apa si seriukna si penantang ta si penyerminan ta nika juga Allah ampuni. Ngano baikna Allah Subhanahu wa taala tiba umatna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi basan Abi Umamah, faqala Abu Umamah, wallahi qad sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam miraran. Sampai-sampai Abu Umamah nikah bersumpah demi Allah. Jadi para sahabat dengan soleh nikah lamun bersumpah nikah ibu-ibu bapak-bapak din apa bejorak. Tujuan lek sumpah nikah untuk memperkuat Nabi si sampian nikah memang benar-benar nikah. Maka salah satu nikah Abu Umamah nikah, wallahi qad sami'tuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirara. Demi Allah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyampean hadis bacaan terberuk di atas nikah berulang kali. Berulang kali Nabi sampean untuk Nabi agar yang pelunggu sebagai umat baginda Nabi nikah tidak mudah menyerah. Ya aku kotor, aku penuh salahku, aku penuh dosaku. Justru non tahu penuh dosa penuh salah kereng-kereng ngaji agar pelenggu tahu be jalan keluarnya. Salah satu jalan keluarnya Nabi kereng-kereng wudu. Bagus wudu dan mendirikan kita sholat nikah juga bagian daripada pelebur dosa-dosa tersebut. Maka sehingga dalam pergerakan satu hari nikah Allah Subhanahu wa taala ampuni tiang pelunggu nikah dalam setiap kesalahan anda. Kenyangkan wudu dalam waktu salat zuhur bagus wudu ta Allah ampuni. Ketika ta salat maghrib dalam salat maghrib nikah bagus wudu ta lalu ta salat Allah ampuni. Nganu carana Allah Subhanahu wa taala berlaku kasih sayang tiba tiang pelunggu. Dan dalam sholat nikah arasi spesial Nabi nikah tentang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min zalika anna salata tarfa'u darajah. Kata Al-Imam As-Sayyid Alwi Al-Maliki, Nabi bahasan beliau, daripada demikian itu sholat nikah adalah pengangkat derajat. Semakin sering ke sholat, semakin akurat sholat, semakin benar cara ke sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nikah mengangkat derajat yang pelunggu. Rawaya Muslim an Ma'dan bin Abi Talhah radhiyallahu anhu qala laqitu Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu. Dari Abi Talhah nikah
Beliau berkata, aku bertemu dengan Sauban. Sauban nikah adalah budaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku berkata, akhbirni bi'amali a'maluhu yudkhiluni Allah bihil jannah. Wahai Sauban, beng aku amalan yang dimana amalan nikah yudkhiluni Allah bihil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala nemangan aku tiba surga. Wahai Sauban, kasih tahu saya mana amalan-amalan yang dimana kalau saya amalkan dia Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan saya ke dalam surga. Au qala akhbirni bi ahabbil a'mal, beritahu aku dengan sesuatu amaliyah yang paling dicintai ilallahi ta'ala, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasakata Sauban ni keteduh dek ngerawas. Tuma sa'altuhu pasakata. Kemudian bakatua ni Malik nikah Abi Talhah nikah taduk Sauban nikah. Tuma sa'altuhu salisah faqala Sauban sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya yang demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaika bi kasratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta biha anka khati'atan. Nabi bahasana Sauban menyampaikan bahasan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaika bi kasratis sujud, atasmu untuk penok-penok sujud, penok-penok mengadu ibu-ibu bapak-bapak kepada Allah, penok-penok beribadah kepada Allah. Karena segala sesuatu ni kan yang tenarak jalan keluarnya kecuali Allah. Solat nikah bukan hanya sekedar kewajiban. Di dalam solat nikah ada kasih sayang Allah yang luas. Di dalam solat nikah arah hubungan silah, arah hubungan antara hamba dengan Allah, yang dimana dengan hubungan nikah tidak ada orang yang mampu menghubungkan sesuatu kecuali Allah. Maka dalam solat arah rahmat, dalam solat nikah arah ganjaran, dalam solat nikah adalah cara yang pelungguh kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dek narak dengan sujud nikah, dengan sekali sujudna, dengan sujudna nikah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan derajatnya. Semakin seringnya sujud, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan emtah derika tinggi derajatnya Allah, ampuni salah, ampuni salah berkali-kali lipat, Allah angkat derajatnya berkali-kali lipat. Ngenu cara Allah subhanahu wa ta'ala nikah menetapkan kebahagiaan seorang hamba dengan cara punya hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu bapak-bapak nyentak arah sesuatu nikah dikna berdoyan solusi. Karena solusi terbaik nikah adalah solat. Ketika tiang pelungguh semakin gemar solat, ketika tiang pelungguh semakin senang solat, maka nenten arak masalah le hidup dan nikah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang solusinya. Dan solusi terbaiknya di dalam hidup nikah adalah penghambaan pelungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu bapak-bapak sila dindek ngintengan solat, lamun datang waktu solat sila keberiok-riok demak ai wudu karena dalam solat nikah arak sir-sir yang dimana para sahabat, para salihin, para aulia yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi mereka orang-orang yang mau melakukannya. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah juga sampaikan bahwasanya bagaimana pentingnya solat nikah, yang dimana dengan solat nikah pelungguh punya pedoman. Nabi bahasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fis salati syifaan, sesungguhnya di dalam solat nikah arah obat. Obat nikah bukan hanya sekedar marak si pelungguh tahu nikah ibu-ibu bapak-bapak. Obat nikah arah obat nikah bagi jasad, arah obat nikah bagi ruh.
Arah obat nika bagi jiwa kita. Lamun obat-obat si pelunggu beli nika hanya mampu mengobati fisik. Lagu ni nabo mengobati ruh ta. Lagu ni nabo mengobati jiwa ta. Tetapi solat nika adalah pengobatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala biang tiba dengan yang memiliki penyakit. Salah satunya penyakit hati. Salah satunya ketika jiwa pelungguh tidak tenang. Seluruh apapun di dunia pelungguh bedui, lagu pelungguh dek pelungguh tenang, maka nikah pelungguh nikah masih kurang solat, masih pelungguh nikah kurang menghadap kepada Allah, pelungguh nikah masih kurang mengarahkan sujud pelungguh nikah kepada Allah, pelungguh nikah masih kurang penghambaan pelungguh kepada Allah. Karena tanalul izzah la tanalul izzah illa bimururil baliyah. Sesungguhnya pelungguh nikah tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali telah berlalunya, telah kerang tiang pelungguh nikah menelan berbagai macam ujian. Dinangrak dengan mulia nikah ibu-ibu, bapak-bapak, sholat sekali langsung mulia. Tetapi dari sholatnya Allah uji, dari keluarganya Allah uji. Untuk Nabi, untuk mendapatkan izzah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sholat nikah penuh gati fadilah lah. Sholat nikah penuh gati keutamaan. Salah satunya adalah Nabi si ajinta malam nikah. Mulai tentang bagaimana kasih sayangnya Allah, melalui bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan amaliyah ganjaran nikah untuk saya, untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah letakkan kebahagiaan di dalam sujud. Allah letakkan segala pengobatan di dalam solat. Allah letakkan setiap solusi permasalahan kehidupan tadi ketika pelungguh mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang tenarak sia-sia ibu-ibu, bapak-bapak, setiap solat si pelungguh lakukan nikah adalah penghambaan. Setiap sujud pelungguh yang menghadap kepada Allah dengan betul-betul penghambaan, maka nikah juga bagian cara Allah meletakkan ridhonya kepada tiang pelungguh. Semakin sering pelungguh melakukan nikah, insya Allah sebagaimana Nabi sampaikan, Allah akan mengangkat derajat tiang pelungguh. Allah mengangkat derajat nikah dengan cara berbeda-beda. Arah Allah jaga dengan arah Allah gemarkan dengan arah Allah Nabi sibukkan dengan nikah untuk berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ibu bapak-bapak nggih? Maka insyaallah tiang pelungguh si senantiasa datang ngaji, tiang pelungguh si senantiasa gemar lalu ngaji. Nikah pun bagian cara Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan diri tiang pelungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana pelungguh mengorbankan waktu untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pelungguh nikah pandangan spesial. Sebagaimana pelungguh nikah meluangkan waktu untuk Allah, Allah juga akan senantiasa memperhatikan pelungguh. Sebagaimana tiang pelungguh nikah merelakan setiap keadaan nikah untuk Allah, Allah juga akan menspesialkan pelungguh di antara seluruh hamba-hamba nikah. Maka oleh karena nikah, sila tiang pelungguh selaku nikah wah-wah kepada malas solat, wah-wah malas nikah gawe ibadah. Karena setiap ibadah, setiap solat nikah adalah penghambaan tiang pelungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin entah nikah si tiang sampean munas maaf atas segala hilaf dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul
selaku si hadir di tempat nikah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang penuh kesehatan, keafiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan yang penuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan-urusan yang penuh, entah nikah urusan dunia maupun akhirat. Alhamdulillah bisiril Fatihah. Menuju tiba keluarga tiang pelunggu si sampun bilinan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan salahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meletakkan di tempat terbaiknya. Wabil khusus atas almarhum Tuan Cin si bilinan saat nikah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala salah dan khilafnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat terbaik di sisinya. Alhamdulillah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada datang bapak nikah. Oh, duluan jadi berangkat tanggal pira? Semoga sukses ya. Silakan berdoa ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نائما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين اللهم صل على سيدنا محمد بالآخرين اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم وثبت قدمنا في صراطك المستقيم اللهم إنا أسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور علم والمعرفة والبسنا لباس التقوى واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتضرعنا وأعمالنا وأذكارنا ومجالسنا فإنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين
وسلم وصلى الله عليه لهم الفاتحة. Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah. Allah ya Rabbi salli alaihi wasallam habiballah. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Allah ya Rabbi salli